yang terbaik buat pelayanan sosial yang kita jalani. Bapak Ibu dari unsur pemerintah maupun Bapak Ibu dari unsur organisasi disabilitas, semuanya punya niat baik, punya kemauannya bagaimana supaya bisa memberikan yang terbaik buat orang-orang yang kita layani. Kami ucapkan terima kasih kepada satu persatu ya dari mulai pihak wali kota Jakarta Pusat maupun Jakarta Timur yang sudah mendukung kegiatan ini, juga dari unsur Kasudin Pendidikan, Kasudin Kesehatan, Kasudin Sosial, Kasudin PPAPP, Kecamatan, Bapak Camat, Bapak Lurah yang mewakili, Kepala Puskesmas, siapa lagi ya? Dan Bapak Ibu sekalian hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi kita masuk ke acara inti. Dari tadi sudah beberapa kali kita dengar rehabilitasi berbasis masyarakat. Apa itu rehabilitasi berbasis masyarakat? Kenapa kita pakai rehabilitasi berbasis masyarakat? Ya, karena rehabilitasi itu ada dua ya kalau untuk penyandang disabilitas. Ada yang di institusi atau di panti. Nah, yang mana sekarang ini sepertinya menjadi kurang populer karena sejak adanya undang-undang penyandang disabilitas. Ya, jadi penyandang disabilitas itu dari sejak adanya undang-undang disabilitas itu pemerintah kita ikut komitmen global yaitu inklusi hidup di masyarakat. Terus apalagi kelebihannya kenapa memakai strategi rehabilitasi berbasis masyarakat? Karena pada akhirnya nanti penyandang disabilitas juga hidup dikembalikan ke masyarakat. Jadi dari awal memang masyarakat dipersiapkan untuk mampu bersama-sama dengan warga negara penyandang disabilitas menikmati hak-hak dasarnya sama setara seperti masyarakat yang lainnya. Nah, mengenai RBM sendiri sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Sunarman Sukamto, beliau staf ahli di kantor staf presiden. Beliau adalah praktisi RBM sejak tahun 2000 banyak kalau nggak salah. Jadi beliau dari sejak tahun 2000 sudah menjadi praktisi RBM, yang mana RBM itu di Indonesia itu dari tahun 1978 sebenarnya sudah ada di Indonesia ternyata. PPRPM nama tempat beliau mengabdi yaitu Pusat Pengembangan dan Pelatihan RBM di Solo. Jadi Pak Maman sebelum menjadi staf ahli di kantor staf presiden, beliau sudah menekuni RBM sehingga kita sangat beruntung beliau bersedia untuk hadir di sini sebagai narasumber utama kita. Beliau ini seorang aktivis penyandang disabilitas yang sudah melalang buana. Jadi mendapatkan training dari berbagai negara, Jepang, Belanda, keliling. Jadi beliau penyandang disabilitas yang kalau boleh kita bilang yang hanya sedikit di Indonesia yang punya kesempatan untuk mengembangkan diri sehingga tidak menjadi seperti mayoritas penyandang disabilitas di Indonesia yang hidup dalam keterbelakangan. Nah, dengan RBM ini kita harapkan apa yang menghambat penyandang disabilitas untuk bisa berpartisipasi aktif di masyarakat itu bisa kita gali lebih dalam bersama beliau. Hari ini langsung saja kita serahkan ke beliau untuk memaparkan pengalaman dan pengetahuan beliau tentang RBM. Bapak Ibu sekalian, marilah kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Sunarman Sukamto. Bapak Sunarman, saya manggilnya Pak Maman ya. Kalau nggak salah di kalangan aktivis populer sebutannya Pak Maman. Pak Maman
senjata kita. Ya, Pak Maman, terima kasih Pak Maman. Ini Pak Maman ya, menurut Pak Maman, ya sebelum Pak Maman memaparkan ininya, paparannya, materinya, menurut Pak Maman, mungkin nggak di Jakarta, yaitu di Duren Sawit dan di Tanah Abang ini, berdiri model rehabilitasi berbasis masyarakat untuk penyandang disabilitas. Kalau melihat jumlah Bapak Ibu yang hadir dari unsur pemerintah saat ini, bukan hanya mungkin tapi wajib karena dimandatkan oleh peraturan kita. Diwajib karena dimandatkan oleh peraturan. Berarti Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua yang hadir di sini. Ya, selanjutnya dipersilakan kepada Pak Maman untuk memperkenalkan materi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Aulia Amin. Selamat pagi Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya tadi disampaikan saya Pak Sunarman Sukamto. Sunarman itu nama diri saya, Sukamto nama ayah saya sebenarnya. Tapi sempat waktu membuat paspor pertama itu kawan-kawan PPDI bersama dengan Kementerian Kesehatan untuk menyiapkan program RPM yang bersifat lintas sektor tadi yang disampaikan arahan dari direktur tadi. Nah, dalam kesempatan pagi ini Bapak Ibu mohon izin saya men-sharingkan tentang konsep RPM dulu. Nanti pelatihan kedua itu lebih operasional. Kira-kira operasional gitu deh. Jadi RPM itu memang konsep yang cukup dinamis dan cukup membantu dalam upaya percepatan penjangkauan layanan kesehatan di tingkat akar rumput atau di masyarakat. Jadi pertanyaan masalah itu bisa nggak di Jakarta? Bukan hanya bisa, Mas. Banyak PR yang harus kita kerjakan. Dan ini sih tidak ada seperti ini bukan seperti kuliah ya, Ibu dan Bapak sekalian. Tidak ada guru murid, kita semuanya punya pengalaman, kita semuanya punya kontribusi. Hanya kita saat ini berbicara tentang RPM. Nah, untuk itu izin kira-kira 1 jam sampai 1,5 jam. Mungkin nanti saya akan sharing tentang dasar-dasar RPM atau konsep dasar RPM. Nah, nanti pelatihan kedua itu September atau Oktober nanti kita akan fokus ke bagaimana implementasi yang lebih operasional. Tentunya adalah tadi yang disampaikan Bu Musa adalah penanganan. Nah ini RPM sebagai akselerasi pemenuhan hak pendidikan bebas di akar rumput. Ini sebab lanjut di yang nomor ya ditarik aja. Nah begitu. Nah secara singkatnya adalah konsep RPM itu sudah dibicarakan tahun 70-an seiring dengan gagasan pelayanan kesehatan untuk semua. Nah pada akhirnya semangat itu dideklarasikan, yaitu deklarasi Alfa-Alfa tahun 78. Nah perintis RPM tahun 78 itu juga di Solo berdiri PT RPM Solo, dirintis oleh Dr. Handoyo Chandra Kusuma, itu dokter dari YKAC Solo. Nah saya ini generasi ketiga, jadi generasi pertama Pak Handoyo Chandra Kusuma, kemudian generasi kedua itu Pak Jonathan Maratno, kemudian saya dan teman-teman generasi ketiga masih sampai sekarang. Nah, RPM sampai tahun 2024 ini masih dikembangkan oleh berbagai pihak, kolaborasi dari pemerintah maupun non-pemerintah. Inisiatornya biasanya dari unsur LSM atau NGO dan DPO atau Organisasi Penyandang Disabilitas. Yang pada awalnya memang di Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat ada LPM Bandung, Jawa Timur ada PPDM Timur Malang,
kemudian di Yogyakarta ada yang PRY Yakum, kemudian berkembang ke luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, kemudian NTT, NTB. Nah, ada banyak sekali. Dan sudah terbentuk juga aliansi NPM Indonesia yang mana kita juga anggota aliansi Asia Pasifik dan aliansi global tentang NPM atau CPA. Lanjut. Nah, tadi sampaikan Ibu Direktur, bentuk kita banyak dan kalau hasil Susenas itu kira-kira 8,5%. Kalau tadi Ibu Direktur itu kan estimasi global 15%, tapi hasil Susenas kita, survei sosial ekonomi nasional itu 8,5% dari populasi kita itu penyandang disabilitas, ya sekitar 22 sampai 23 juta. Lanjut. Nah, tadi sampaikan Mas oleh Amin perbedaan. Jadi CBR atau Community Based Rehabilitation itu untuk melengkapi IBR, Institutional Based Rehabilitation. Itu strateginya beda memang. Kalau IBR, Institutional Based, namanya Institutional Based, maka strateginya itu mendirikan institusi atau mendirikan lembaga-lembaga. Baik itu untuk bidang kesehatan, pendidikan, sosial, vokasional. Tapi kalau CBR itu strateginya community development dan community embracing. Jadi mengorganisir sumber daya yang ada di masyarakat, diberdayakan, kemudian diorganisir untuk melakukan kolaborasi dan melakukan advokasi. Nah, kalau IBR itu rehabilitasinya fokus pada penyandang disabilitas, kalau RPM itu rehabilitasi mencakup individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat. Jadi misalnya begini, saya penyintas sudah direhab, sudah dikasih alat bantu, tetapi jika sekolah ditolak, tetapi jika mau kelurahan nggak akses, tetapi misalnya mau melamar pacar ditolak calon mertua, atau cari pekerjaan sudah tidak ada informasi akses untuk teman-teman tuli dan sebagainya, itu nggak lengkap ya. Jadi kalau individunya diberdayakan, direhab, tapi sikap lingkungan, aturan main dan sebagainya masih diskriminatif, itu tidak akan tidak akan optimal ya penikmatan haknya. Jadi saling melengkapi. Yang ketiga, profesional menjadi penentu. Ya misalnya kalau rehabilitasi medis ya dokter. Jadi kalau dokter tadi sampaikan fisioterapis dan sebagainya itu menjadi penentu. Guru penentu segalanya, apa yang baik, apa yang benar itu ditentukan oleh para profesional. Tapi kalau CPR atau NPM itu yang menentukan itu disabilitas dan keluarganya. Kamu maunya apa? Maumu apa dan bagaimana? Itu ada yang menentukan adalah disabilitas itu sendiri. Kemudian yang keempat, terbatas di perkotaan. Nah, dulu tahun 70-an itu mengapa muncul bekas NPM? Karena institusi atau organisasi atau lembaga layanan itu termasuk kesehatan hanya ada di kota. Nah, sementara berdasarkan data statistik tahun 70-an itu 75% penyandang itu hidup di desa atau tinggal di desa. Nah, sehingga muncullah NPM untuk melengkapi atau untuk menyempurnakan bagaimana sebetulnya kesehatan untuk semua itu bisa menjangkau atau bisa mencapai ke penyertas terutama anak-anak juga yang di desa. Kemudian bersifat menunggu. Jadi dokter, guru itu kan menunggu ya di kantor gitu. Terapis menunggu gitu. Ada yang datang jadi terapi, enggak ya enggak apa-apa. Tapi kalau RPM atau CPR itu menjangkau pedesaan dan pelosok. Nanti yang berbasis kota ya. Tapi kalau RPM itu menjangkau pedesaan atau pelosok. Saya sendiri pernah ingat desa paling tinggi yang pernah saya jangkau itu desa Patung Gunung itu desa di kaki Gunung Sumbing di Temanggung dan pelosok-pelosok yang lain.
Nah, tadi yang bersifat menunggu, tapi kalau RPM itu bersifat menggerakkan sumber daya. Jadi kalau misalnya tadi Ibu Direktur sudah sampaikan, hanya 1% ya puskesmas yang memiliki tenaga terapis. Nah, terapi sebetulnya itu bisa dilakukan oleh keluarga dan bisa dilakukan oleh kader posyandu. Lalu bagaimana caranya mereka bisa? Nah itulah di CPR ada transformasi pengetahuan dan keterampilan. Kemudian satu lagi yaitu sikap yang baik dan benar gitu. Nah kemudian kalau lebih itu inklusif dan non partisipatif, artinya ya layannya kesehatan ya kesehatan aja, pendidikan ya pendidikan aja, dan non partisipatif artinya ya tadi yang menentukan itu ahlinya, gitu, profesionalnya. Tapi kalau RPM itu inklusif dan partisipatif, ditanya dulu. Bahkan beberapa kali kami datang ke desa itu, yang dibutuhkan itu pada awalnya itu justru yang tidak terkait dengan disabilitas, tapi terkait dengan kebutuhan umum, misalnya makanan yang bergizi, air bersih, begitu. Sehingga ketika kita melakukan kerja RPM itu, kita yang namanya pembukaan itu pasti ada asesmen, ada analisa sosial, aksion. Nah, lanjut. Nah, ini RPM adalah bagaimana menjangkau difabel atau penyandang disabilitas sampai ke desa. Jadi Mas Amin sampaikan, apakah di Jakarta ini bisa dilakukan? Nah, pertanyaannya dari kenapa wajib itu karena di Jakarta pun saya sering mendapat informasi teman-teman disabilitas itu banyak yang tinggal di rumah. Artinya kan ada something wrong di sana, dan quote ya. Artinya upaya penyadaran pengetahuan ke individu, keluarga, dan transformasi knowledge, skill, attitude itu belum berjalan. Yes. Pemahaman perlu dibangun, kesadaran perlu dibangun, dan sebagainya. Jadi memang ini bukan berarti CBR itu IBR nggak penting. Banyak yang salah pengertian ya. Jadi IBR atau service itu adalah bagian dari pelayanan dan itu kewajiban negara. Tetapi ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh institusi, yaitu misalnya tadi menjangkau ke keluarga, penyadaran keluarga. Nah, nanti pelayanan kedua akan kita lebih detailkan. Nah, lanjut. Nah, RPM adalah strategi untuk rehabilitasi, penyataan kesempatan, pengurangan kemiskinan, dan inklusi sosial penyandang disabilitas atau difabel. Ini joint position paper oleh WHO, ILO, UNESCO tahun 2010. Nah, jadi pada awalnya RPM itu ada bidang kesehatan, yaitu WHO. Tapi kemudian merambah ke lintas bidang, yaitu pendidikan, sosial, pemberdayaan. Jadi badan PBB yang membuat definisi dan juga membuat merekomendasikan rencana aksi adalah bukan hanya WHO, tapi juga UNESCO dan ILO. Dan konsep RPM itu dinamis ya. Nah, RPM orientasi pendukung masyarakat itu berkembang konsepnya dan terpengaruh juga oleh konvensi PBB yang mana RPM representasi bersumber masyarakat atau CPR itu sekarang berkembang menjadi CPRD dan CPID gitu. Jadi CPRD itu Complete Based Representation and Development, artinya juga pembangunan itu harus tadi yang sampaikan Mas Anur itu pembangunan inklusif gitu. Jadi misalnya kalau di desa atau di tingkat kecamatan itu membangun kantor kecamatan atau kantor desa atau kantor kelurahan. Apakah sudah bertanya kepada teman-teman penyandang disabilitas, apakah sudah memikirkan aksesnya, dan kalau acara musyawarah, apakah menyediakan juga JPI, misalnya untuk teman-teman tuli yang hadir. Jadi berkembang konsepnya terus berkembang sama seperti dulu motor kan sebelum metik kan manual. Sebelum motor manual itu motor yang digoes gitu. Jadi memang sama seperti
peradaban. Jadi RPM juga bagian dari perkembangan dinamis karena memang hidup itu berkembang ya, dan konsep dan implementasi RPM juga berkembang. Lanjut, Bu. Nah, RPM itu mencoba menawarkan perubahan paradigma. Yang pertama adalah seringkali disabilitas dipandang sebagai masalah individu karena kondisi genetiknya, karenanya sebenarnya hanya dilakukan secara sempit dalam bentuk rehabilitasi secara parsial. Rehabilitasi dalam paradigma ini diartikan sebagai pelayanan medis pendidikan vokasional yang diberikan secara langsung kepada ini yang kami sampaikan tadi ya. Jadi paradigma lama masalah disabilitas itu dianggap masalah individu, sehingga cukup individunya saja yang tidak semangat dikasih semangat, yang belum sekolah dikasih pendidikan, yang belum punya alat bantu dikasih alat bantu, yang butuh penyangga kaki atau penyangga teriak dikasih. Tetapi yang paling luas atau yang paling penting disabilitas untuk berkembang itu sebenarnya bukan masalah disabilitasnya, tapi masalah lingkungannya, masalah aturan mainnya, masalah sistem kepercayaan sosial masyarakat. Nah, kalau di Jawa misalnya itu ada istilahnya kalau cari pemimpin itu perhatikan bibit, bebet, bobot. Nah, kadang-kadang atau secara serta-merta seolah-olah disabilitas itu enggak memenuhi syarat. Terakhir itu saya dapat ini waktu saya pulang ke Solo itu ada ijazah pemilihan RT. Nah, pemilihan RT itu tidak sensitif gender dan tidak sensitif disabilitas. Karena yang bisa dipilih jadi RT hanya bapak-bapak dan syaratnya masih itu tadi, masih nuansa bibit, bebet, bobot, itu masih nuansanya. Meskipun gerakan kesetaraan gender dan disabilitas itu masih didiskusi, tapi prakteknya pemilihan RT RW itu masih sangat kuat nuansa maskulinitas. Jadi begini, siapapun yang terpilih jadi RT, otomatis istrinya akan menjadi ketua PKK. Nah, kenapa enggak? Yang dicalon itu ya boleh perempuan juga boleh jadi RT, disabilitas juga boleh jadi RT. Jadi meskipun banyak diskusi seperti ini, tapi kalau tidak ada advokasi di akar rumput, tidak ada mengkritisi, ya ini akan jalan terus budaya seperti ini. Gitu. Nah, itulah tadi mengapa kata Mas Amin bisa nggak bisa kata kita lihat faktanya. Tapi secara aturan memang kenapa ada RBM di sekolah, karena memang di aturan aturan kita memang direkomendasikan RBM menjadi salah satu pendekatan. Lanjut. Nah, ini disabilitas adalah masalah sosial yang bukan hanya masalah individu karena kondisi disabilitasnya, oleh karenanya solusinya haruslah ditekankan pada perubahan sosial menyeluruh yang kondusif bagi penyandang disabilitas, rehabilitasi yang diartikan sebagai rehabilitasi bagi seluruh masyarakat. Artinya begini, kalau orang tua itu menolak mendapatkan anaknya sekolah, yang rehabilitasi bukan anaknya, tapi pemikiran orang tuanya. Kalau seorang anak dengan disabilitas ingin sekolah yang menggunakan kursi roda, tetapi jalan ke sekolah tidak akses untuk kursi roda, yang perlu direhabilitasi apa? Jalannya. Kalau ada remaja disabilitas sudah lulus sekolah, pengen kerja, daftar, tetapi sehat jasmani rohani, itu untuk menolak disabilitas yang perlu direhabilitasi apa? Aturannya. Kira-kira paradigmanya begitu. Lanjut. Nah, ini sama seperti di ini definisi di CRPD dari Undang-Undang Nomor 8. Di situ bahwa penyebabnya adalah adanya keterbatasan atau gangguan fungsi, kemudian ada hambatan lingkungan atau hambatan interaksi, dan hambatan sikap atau hambatan partisipasi. Jadi kalau kita ingin menggambarkan dalam sebuah gambar, ini untuk teman-teman yang disabilitas netra, di layar ada dua gambar.
Nah, yang di atas itu adalah paradigma lama, yang mana realitas itu masih digambarkan itu belum diberdayakan, gitu ya. Lingkungan juga belum akses, sikap masyarakat masih mendiskriminasi, akses kesempatan itu belum diberikan. Gitu. Di sana ada gambar seorang realitas yang kelihatan langsung, gitu ya. Lingkungan muda-muda, ada seorang yang mengatakan tidak pada berseritas, dan akses kesempatan segala bidang itu masih belum akses atau belum diberikan. Nah, gambar kedua itu seorang penyertas yang sudah semangat, sudah punya alat rehabilitasi dan konteks kursi roda, lingkungan juga sudah disediakan bidang miring atau rem, dan sikap masyarakat sudah welcome atau mendukung, dan akses kesempatan segala bidang juga bisa dijangkau. Artinya perubahan dari inklusi, maksud saya dari eksklusi sosial atau dari diskriminasi menjadi inklusi sosial atau menjadi diberi hak kesempatan yang sama. Jadi ini adalah menggambarkan definisi disabilitas sesuai Undang-Undang 8 2016 dan ilustrasi bagaimana kehidupan di masyarakat. Jadi RPM itu melihat individunya, melihat kulturnya, melihat infrastrukturnya, dan melihat struktur. Kultur itu tadi sikap-sikap masyarakat, kepercayaan dari masyarakat yang masih melanggengkan ini ideologi normal dan tidak normal, sehat dan tidak sehat. Infrastruktur itu lingkungan fisik. Jadi apakah trotoar, akses kursi roda, bangunan-bangunan akses kursi roda misalnya, apakah acara-acara disediakan JPI, apakah ada guiding block untuk teman-teman netra, gitu ya. Apakah aturan-aturan itu sudah diterjemahkan menjadi buku bicara atau disediakan versi braille. Nah kalau belum, nah ini perlu RPM ini Mas Amin. Nah kira-kira itu untuk menggambarkan atau mengilustrasikan tentang bagaimana definisi atau pengertian disabilitas. Jadi disabilitas itu bukan masalah pribadi, itu individu bukan. Ya memang mungkin disabilitas sebagai pribadi itu haknya sama, yang butuh kesehatan, ya butuh pendidikan, butuh pelatihan, dan juga butuh ini kebutuhan yang spesifik sesuai dengan kebutuhannya ya. Kalau saya kursi roda, ada yang ini butuh tempat berjalan, juga butuh JPI dan sebagainya. Terima kasih, bisa lanjut Pak. Nah ini ilustrasi lagi untuk kawan-kawan yang disabilitas netra, itu saya ambil dari ilustrasi gambar dari buku Where There Is No Doctor oleh Gary Warner. Jadi ini tahun 80-an buku ini sudah Bapak sekalian. Yaitu belajar dengan sarana-sarana yang ada di sekitar masyarakat, memiliki hambatan bukan alasan untuk menyembuhkan anak-anak disabilitas di rumah saja. Mereka punya hak untuk hidup, bersosialisasi dan belajar bersama sebayanya lingkungannya. Jadi seringkali lingkungan itu dijadikan alasan untuk menolak anak-anak disabilitas untuk belajar bersama. Nah saya dulu juga 24 jam di rumah saja karena saya disabilitas. Kakak adik saya disuruh kalau saya kan dulu hidupnya di Boyolali ya sebelum pindah ke Solo. Itu di desa dekat Tegalan Pasaran gitu. Anak saya itu yang nyari kayu, kakak saya yang perempuan yang air, adik saya yang nyapu, cuci piring, kadang-kadang nyetrika yang kita pakai arang itu. Saya nggak pernah diberi tugas apa-apa. Tapi gilirannya sekolah, saya juga nggak di sekolah kan, sementara kakak adik saya di sekolahan. Jadi, nah situasi itu pendekatannya adalah RPM, ada pendampingan keluarga, ada pemberdayaan dan sebagainya. Ini sesuatu yang sampai sekarang masih dibutuhkan karena kesetaraan mulai di keluarga, di komunitas, di masyarakat itu belum sepenuhnya hadir. Dan pendekatannya adalah CBR atau community based rehabilitation. Karena apa? Kalau institusi base, misalnya di sana dokter, guru, fisioterapis itu melayani siapa yang datang, tapi siapa yang menjangkau, melakukan penyadaran, merangkul mereka, itu yang tidak punya KTP yuk dimasukkan kakak supaya bisa dapat KTP.
KTP, karena ibu dan bapak sampai sekarang pun masih banyak loh penyintas yang tidak punya KTP dan bahkan tidak dimasukkan KK, terutama di wilayah-wilayah pinggiran pedesaan gitu. Karena banyak faktor ya, banyak faktornya, ada yang merasa nggak ada gunanya lah, juga di rumah aja kok. Ada juga yang hambatan transportasi, hambatan informasi, tidak tahu bagaimana caranya dan sebagainya. Sehingga memang perlu intervensi RPR itu tadi. Nah lanjut. Nah artinya ini juga ilustrasi yang lain. Di situ digambarkan bahwa ini ilustrasi saya ambil dari bukunya David Bernard juga ya, tahun 80-an, anak desa yang penyandang cacat. Jadi istilahnya waktu itu masih cacat ya. Nah artinya seorang anak yang memiliki disabilitas atau disabilitas pun dia anak ya, dia harus dilibatkan di keluarga ya, mulai dari bermain, membantu bekerja, sekolah dan belajar bersama kelompok ya. Kalau dulu kan kalau terang bulan itu kan bermain bersama tuh, nah itu juga perlu dilibatkan. Kemudian itu sebenarnya kalau aktivitas masyarakat ya, misalnya ada kegiatan anak-anak, karang taruna ya, pengajian ya, aisyah, fatayat, atau bentuk-bentuk atau arisan gitu ya, itu dilibatkan gitu sejak anak-anak gitu. Kemudian petualangan menguji batas-batas kemampuan. Jadi kemampuan seseorang itu harus diuji dan dikembangkan. Jangan hanya karena kamu disabilitas sudah di rumah aja gitu. Jadi kemampuan itu harus diuji ya, mulai dari rumah. Saya dulu betul-betul pengalaman pribadi saya betul-betul ingin ikut cari kayu sama kakak saya. Dulu kan pakai ini ya, pakai kayu bakar ya. Ya udah, karena saya merasa tidak mau cari yang gede, ya udah saya cari yang daun kelapa itu, daun kelapa kering, ranting-ranting kering gitu. Tetapi tahu nggak, begitu ayah ibu itu mulai masak, justru minyak saya itu yang urut-urut gitu. Ya kan dulu pakai minyak tanah kecil itu, lalu kan kayu yang itu dulu gitu. Jadi pertama kali saya merasa berguna untuk keluarga gitu. Kemudian juga masalah rumah persahabatan dan cinta. Jadi kita itu juga sama seperti yang lain ya. Kita ingin persahabatan, kita juga punya perasaan gitu, suka sama lawan jenis, dan ini wajar gitu. Dalam pengalaman saya LPM itu banyak sekali pengelolaan keluarga untuk merestui anaknya yang disabilitas untuk menikah, apalagi dengan sesama disabilitas. Kalau bahasanya itu begini, ngurus anak di wilayah kosong, kalau ngurus anak yang gitu. Kamu ngurus diri sendiri aja susah, gimana mau ngurus anak orang gitu. Tapi apakah itu benar? Itu karena cara pandangnya adalah antara makhluk dan tidak makhluk, antara normal dan tidak normal, sehat dan tidak sehat. Jadi seolah-olah menikah itu hanya hak orang-orang yang non disabilitas. Dulu waktu pertama kali saya menikah itu ada tukang bengkel, kan saya pakai motor Vertiga. Nah, waktu saya membayarkan sepeda motor Vertiga saya itu kan bocor gitu ya. Kebetulan dompet saya itu jatuh dan berserakanlah ada di situ foto anak istri saya. Itu tanya, itu foto siapa? Anak istri saya Pak. Terus lihat saya dari kepala sampai kaki gitu. Iya Pak, kenapa? Saya kan heran ya melihat gitu. Kan Mas cacat dong? Iya Pak. Oh, pernikahan punya anak? Iya Pak. Oh, saya pikir itunya juga cacat. Paham maksudnya ya? Jadi pemahaman masyarakat itu kalau cacat ya udah cacat segalanya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah ini makanya ini perlu pendekatan yang tadi penjangkauan, penyadaraan dan sebagainya. Lanjut. Nah, RPM itu ada prinsipnya, tadi sampaikan Bu Direktur juga prinsipnya ada inklusi, kemudian partisipasi penuh dan bermakna, advokasi mandiri dan keberlanjutan. Nah ini bagaimana caranya? Nah, pelatihan kedua nanti kita akan
sampaikan. Ini kita memahami dasar atau konsepnya saja. Tapi dari pengalaman kami, jadi yang sebutkan Mas Amin tadi betul, saya mengenal LPM itu 98 waktu Indonesia krisis itu. Tapi saya mulai bekerja memang tahun 2000 yang ketemu beliau ini waktu itu saya LPM. Waktu itu Mas Amin mau ke Jepang ya, JICA itu ya, das kirim leadership itu ya. Tahun 9 ya. Jadi sebelum saya diminta untuk bergabung ke kantor staf presiden, saya memang sudah belasan tahun saya pelaku LPM. Mencakup di Babel dari mulai yang rumahnya di pinggir sungai sampai di kaki gunung tadi kan sampai. Nah, yang pertama itu berpersahabatan. Ini prinsip karena apa? Kalau tidak ada lingkungan yang akses, mau bicara apa? Mau diberdayakan pun ya nggak bisa kemana-mana. Misalnya oke, kamu kasih modal untuk berdagang, tapi untuk mendapatkan dagangan itu kemana? Ya ke pasar. Nah kalau dari rumah ke pasar nggak akses, transportasi nggak akses, jalan nggak akses, nah itu makanya barrier free ini menjadi prinsip harus diwujudkan. Kalau enggak ya teman-teman di Papua nggak bisa kemana-mana. Kemudian yang kedua mengurangi ketergantungan. Jadi kalau seorang anak disabilitas sejak anak nggak disuruh ngapa-ngapain, nggak disuruh bantu kegiatan keluarga, nggak disekolahkan, nggak punya KTP, akhirnya kan tergantung pada orang. Nah LPM harus mengurangi ketergantungan itu semaksimal mungkin. Kemudian mengurangi belas kasihan. Jadi selama ini atau yang mayoritas yang disampaikan Bu Direktur juga yang di sambutan Bu dalam sambutan Kota Umum dan Pak Reza Palembang juga sampaikan bahwa pada awalnya memang pendekatannya itu kasihan dibantu kasihan, tapi yang namanya bantuan itu kan terbatas waktunya, terbatas jumlahnya, terbatas kualitasnya dan sebagainya, sehingga memang yang dibutuhkan disabilitas adalah pemberdayaan, kesetaraan hak, sehingga teman-teman bisa mandiri, bisa sebagaimana tadi di kerjasama dengan Kemenkes itu tujuannya adalah mandiri dan hidup inklusif di tengah masyarakat. Lalu yang berikutnya adalah konsistensi itu terus mencoba dan berusaha. Kalau ada hambatan, coba yang lain dan sebagainya. Lanjut. Nah yang ketiga adalah bersih-bersih. Jadi melalui prestasinya dan menghindari dependensi sejauh mungkin. Sedangkan mungkin di Papua harus direlokasi bersama masyarakat atau berubah bersama-sama. Artinya seorang disabilitas yang pada awalnya minder diberi semangat, dan ketika semangat ingin ikut musrebang ya harus diberi akses gitu. Kalau teman-teman tuli ya diberi JPI. Nah saya dulu pernah mungkin pengalaman teman-teman disabilitas di Jakarta saya kurang tahu. Ketika saya pertama kali atau awal-awal saya keluar rumah itu saya dijadikan penakut. Anak kecil itu kalau mau makan tuh itu, kasih makan. Kalau nggak mau makan tuh kayak, nah gitu. Tapi nggak apa-apa. Untung saya mentalnya kuat gitu ya, karena 24 jam di rumah itu nggak enak. Jadi begitu. Nah, tapi bagi yang mentalnya nggak kuat, dia takut lagi, dia akan dan akhirnya tidak berani keluar rumah. Gitu. Itulah mengapa perlu ada LPM. Hambatan-hambatan sosial kemasyarakatan yaitu kebiasaan, kepercayaan, sikap itu harus dihilangkan. Ya tadi yang aku contohkan tadi. Apa yang harus diatasi oleh penyintas adalah bukanlah disabilitasnya, melainkan sikap abai, lalai, diskriminatif, prasangka atau stigma, labeling, stereotyping dan berbagai bentuk kekerasan yang dialami sehari-hari. Ini pengalaman saya sudah terjadi karena tak bisa di beberapa Bapak. Waktu pandemi itu kan nggak boleh golput, warung tutup, gitu ya. Nah, mau nggak mau saya kan ke pasar nyari makanan masak sendiri. Nah, meskipun saya itu tidak katakanlah tidak pernah bermuka sedih gitu ya, tapi beberapa pedagang itu ngasih saya uang 2.000. Waktu saya ke pasar pertama kali waktu pandemi ini, pasar tradisional di sekitar Indonesia sana, Karanganyar. Artinya apa? Stereotyping bahwa kalau ada
prioritas ke pasar itu pasti untuk minta. Itu stereotipnya. Bukan hanya itu, waktu saya pulang dengan kursi roda itu, ada security yang mengejar saya. Aduh Pak, yang tabah ya Pak, yang sabar ya Pak, ngasih saya 5.000. Dan saya sudah kerja di kantor staf presiden. Artinya penampilan saya juga artinya ya seperti ini gitu. Tapi saking kuatnya stereotip, paradigma, stigma itu ya begitu. Ada lagi waktu pandemi juga, kan kalau naik pesawat, naik kereta kan waktu itu dilarang ya. Satu saya jalankan naik bis. Meskipun saya naik bisnya merangkak gitu ya, karena tidak belum masih seru dan bisa antar kota itu, karena sudah beberapa bulan nggak pulang kan, kasihan rumah gitu. Nah, waktu saya sampai di halte itu juga banyak calon penumpang yang ngasih saya 2.000. Maaf, saya juga menunggu bis yang ini yang akan datang dan juga penumpang bukan. Artinya begitu kuatnya stereotip labeling bahwa kita itu ke luar rumah itu hanya untuk minta. Aku supir taksi ketika saya habis kumpulan atau habis menghadiri undangan, waktu itu ada acara di INVIT, International NGO Forum for Development of Indonesia itu. Sobat taksi itu tanya begini, Pak, habis berobat ya? Habis berapa Pak? Jadi, bahkan setelah Jakarta pun seorang disabilitas kegiatan di luar itu seolah masih berobat, masih terapi gitu. Jadi pertanyaan Mas Alim, apakah di Jakarta perlu RBN? Fakta membuktikan perlu sekali. Nah, RBN itu mengajarkan kepada penyintas dan masyarakat menggunakan sumber daya setempat secara optimal untuk mendukung memberdayakan penyandang disabilitas. Jadi prakteknya apa? Banyak sekali. Nah, training kedua akan kita sampaikan. Lanjut. Masih waktu saya masih ya. Bapak Ibu masih bisa dengar atau sudah nonton? Oke, baik. Lanjut. Nah, RBN dan HAM. Jadi birokrasi konvensional kadang menjadikan penyintas atau difabel itu sebagai objek atau lembaga negara atau penerima manfaat program atau beneficiaries ya. Nah, rehabilitasi dengan pendekatan HAM kita sebut pemberdayaan atau empowerment itu menempatkan seorang disabilitas sebagai subjek yang berdaulat untuk menentukan nasibnya sendiri. Artinya apa yang dia butuhkan itu ditanyakan gitu. Kamu butuh sekolah di mana? Maka kalau tadi inklusif itu artinya sekolah itu tidak harus ke SLB, tapi juga sekolah yang terdekat itu boleh. Nah, pemberdayaan menjadikan difabel atau penyandang menemukan jati dirinya, memahami persoalan hidupnya, hingga dapat memutuskan sendiri jalan yang akan ditempuh untuk mencapai cita-citanya, atau mengembalikan kedaulatan kepada difabel itu sendiri. Artinya dilabalisasi. Label-label difabel itu nggak mampu, difabel itu nggak punya masa depan, ya nggak sehat, nggak normal, itu dihilangkan semua. Karena semua orang itu sama. Saya pikir semua agama yang ada di Indonesia itu mengajarkan begitu ya. Manusia itu adalah sebaik-baiknya ciptaan, segambar sejahtera dengan Sang Pencipta. Jadi kalau misalnya kita ini ya juga pengalaman pribadi. Waktu saya kecil, saya bikin layang-layang kan saya pengen ya. Layang-layang saya dihina teman saya marah loh, saya gablok, betul. Nah, coba bayangkan kita itu siapa yang pencipta kita? Tuhan yang sama. Nah, misalnya kawan-kawan Bapak Ibu semuanya tadi menganggap saya itu ciptaan Tuhan, tapi menganggap kamu nggak sehat, nggak normal, nggak mampu, nggak punya masa depan. Kira-kira pencipta kita bagaimana sikapnya? Bisa saja kan? Kira-kira hanya untuk memudahkan pemahaman bahwa jika kita menghayati satu iman kepercayaan kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan itu menciptakan semua umatnya itu dengan maksud dan tujuan dengan sesempurna-sempurnanya ciptaan, maka tidak layak kita melanggengkan stereotip, melanggengkan stigma, melanggengkan sikap diskriminasi dan sebagainya. Lanjut.
mohon izin. Masih ada Pak? Lanjut Pak. Iya. Halaman berikutnya. Next. Sedikit lagi, tinggal sedikit lagi ya. Tinggal cuma 3 halaman. Nah ini Bapak Ibu, jadi RBM itu ada matriknya, ada 5 sektor, yaitu kesehatan, pendidikan, livelihood atau kehidupan sosial dan kebudayaan. Nah, tren berikutnya kita akan fokus di kesehatan, tapi sekaligus melihat bagaimana lintas sektornya. Tadi yang sampaikan Bu Direktur juga begitu. Sektor pendidikannya bagaimana, sektor pemberdayaannya bagaimana, sektor sosialnya bagaimana, sektor penghidupannya bagaimana. Banyak praktek baik yang bisa diterapkan di Jakarta. Kalau di Jawa Tengah, di NTT, NTB ada praktek baik, apalagi Jakarta. Semua ada di Jakarta. APBD-nya berapa? PAD-nya Jakarta. Nah, paling gede. Bahkan saya pernah ke Manggarai di NTT, keperluan listrik orang sekabupaten Manggarai dengan keperluan listrik 1 mall di Jakarta lebih besar listrik 1 mall di Jakarta. Karena mall di Jakarta berapa lantai? Semuanya ada lift, semuanya ada lampu 24 jam, AC. Nah, itu salah satu tadi. Ketika awal kita menjalankan RPM itu ada kajian sosial, ada analisa atau situasi sosial. Nah, saya pikir ini situasi yang kita nanti untuk training kedua kita akan lebih detailnya, lebih operasionalnya seperti apa. Lanjut. Nah, ini alurnya, alur kerja-kerja RPM itu. Yang pertama, subjeknya atau utama itu ada prinsip partai kebetulan winotas, yaitu ada inklusif dan grup. Jadi ada kelompok bersangkutan rasanya senang ya, ada teman-teman tokoh disabilitas yang hadir, dan ada yang ini ya fisik, sensori, netra sensori kebenaran. Artinya syarat pertama terpenuhi gitu ya. Kan aktor utamanya dia itu satu sendiri, yang lain itu support. Nah, jadi kalau nanti ketika kita mengawali RBM di Jakarta di 2 kecamatan ya, Mas Tengah, kalau salah tadi. Itu ya, itu teman-teman disabilitas yang membuat konsep itu teman-teman. Gimana penjangkauan, penyadaran, rujukan dan sebagainya. Lalu yang kedua, aksi atau peran dan fungsi. Jadi gerakan disabilitas atau disability movement itu bagaimana memastikan partisipasi, yaitu mendorong partisipasi difabel dan kelompok difabel termasuk yang selama ini belum banyak dilibatkan karena kosta, psikososial, kesehatan mental, intelektual, autis ya, dalam pembangunan sebagai indikator pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan budaya, mempromosikan dan mengadvokasikan keberagaman, kemampuan, dan kebutuhan difabel dalam berbagai tingkat partisipasi pembangunan mulai dari level desa, kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Nah, tadi mau promosikan ya, misalnya teman-teman yang fisik butuh akses untuk kursi roda, teman-teman yang netra ya katakanlah ada guiding block, teman-teman yang tuli butuh juru bahasa isyarat. Jadi itu harus dipromosikan terus ya, mulai dari muslimah tingkat paling bawah. Lalu hasilnya adalah perubahan sikap dan perilaku, memiliki komitmen dan militansi untuk bersama menerusi jalan panjang, mengarahkan daya upaya dalam rangka merubah sikap dan perilaku dari belas kasihan kepada pendekatan yang berdasarkan kesetaraan hak dan kebudayaan, agar difabel terus dilibatkan dalam proses-proses kesepakatan publik, partisipasi politik, dan kebijakan formal. Nah, jadi ada kolaborasi yang berkelanjutan. Nah, bagaimana praktiknya? Nanti pelatihan kedua. Nah, hasilnya adalah ada kebijakan yang pro difabel, ada pelayanan yang pro difabel, ada fasilitas yang inklusif bagi semua anak disabilitas di semua bidang yang sesuai dengan materi RBM. Jadi begitu terus. Artinya capaian-capaian itu akan terus meningkat terus dan ibaratnya akan naik kelas terus begitu. Artinya kalau tadi Ibu Direktur baru 1% loh puskesmas yang punya terapis, kira-kira untuk 100% kira-kira berapa tahun? Atau berapa kali RPJMN kira-kira?
Kira-kira berapa? Ini ibu-ibu, bapak-bapak yang kesehatan, yang dari dinas kesehatan. Kira-kira berapa lama Bu supaya puskesmas 100% punya fisioterapi? 50 tahun tercapai nggak Bu? Indonesia emas tercapai belum? Tergantung komitmen dan kolaborasi. Kalau ini dibiarkan ya udah, tapi kalau ada komitmen, ada kolaborasi terus, maka itu akan sampai tadi berapa persen tadi, kurang dari 10% yang punya tenaga psikolog. Padahal konon, terutama pada saat pandemi, 65% penduduk kita akan gangguan jiwa, resiko gangguan jiwa. Teman-teman yang dari dinas kesehatan paham ya situasi ini ya. Nah kira-kira gimana ini alur kerjanya begitu dari awal sampai prosesnya dan sebagainya. Lanjut. Nah sebetulnya secara sederhana RPM itu membangun sistem, tapi juga membangun gerakan. Gitu. Membangun sistem itu tadi bagaimana mulai dari regulasi, sistem perencanaan pembangunan dan sebagainya itu melibatkan teman-teman penyandang disabilitas. Membangun gerakan ya tadi kolaborasi secara terus menerus. Sistem saja atau membuat aturan saja, tapi tidak ada yang bergerak. Ada perubahan nggak Bapak Ibu? Nggak ada. Bergerak terus, tetapi tanpa ada jaminan regulasi, ada manfaatnya nggak? Gerakannya adalah gerakan individual. Tapi kalau ada sistem yang bergerak itulah yang negara. Kan dalam konteks HAM itu negara yang bertanggung jawab. Tetapi negara itu kan ada warga negara. Warga negara siapa? Penyandang disabilitas. Jadi RPM itu membangun sistem, tapi juga membangun gerakan. Gitu. Nah, tapi sekali lagi ciri khas RPM itu adalah tadi sesuai dengan kearifan lokal, budaya lokal tadi. Misalnya di Jakarta, mungkin budaya apa yang dominan di sini? Kalau di Jawa Tengah kan budaya Jawa ya. Kalau di Jakarta apa budaya apa kira-kira? Yang masih Betawi, terus apa lagi? Yang kira-kira masih memberi stereotip, masih memberi label kepada disabilitas itu masih ada nggak? Jawa juga. Pokoknya Jakarta adalah semua pengaruh ada di sini ya. Intinya nanti RPM itu juga melihat situasi sosialnya. Lanjut. Nah ini yang kesimpulan saja, atau RPM itu sebetulnya adalah ingin dari mana mau kemana gitu. Nah dari sosial inklusi atau inklusi sosial, misalnya penyandang disabilitas tidak diberi tongkat, tidak diakui, tidak dilibatkan dalam kehidupan sosial mulai keluarga, masyarakat dan negara. Ada konstruksi dan stigma sosial bahwa penyandang disabilitas itu bukan potensi tetapi beban, bahkan naik. Ada proses marginalisasi atau peminggiran dan diskriminasi secara terstruktur, sistematis dan masif. Difabel terabaikan, kalaupun ada perhatian hanya ditempatkan sebagai objek yang masif. Nah ini posisi awalnya di situ. Nah menuju kemana? Menuju inklusi sosial, yaitu penyandang disabilitas diperhitungkan, diakui, dan dilibatkan di dalam kehidupan sosial mulai dari keluarga, masyarakat, dan negara. Ada konstruksi dan afirmasi mulai dari hukum, kebijakan, dan tindakan yang menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman dan potensi. Ada progres pengaruh utamaan dan partisipasi difabel secara terstruktur, sistematis, dan masif. Difabel ditentukan sebagai subjek yang aktif. Jadi ini, jadi RPM itu dari mana mau kemana itu ini. Secara singkatnya begitu, dari inklusi sosial, difabel yang nggak ada, nggak penting, bahkan beban dan air menjadi diberikan sebagai warga negara yang setara, gitu. Hak dan kesempatannya sama. Gitu. Nah ini saya juga pengalaman konkretnya untuk memberi gambaran ibu bapak. Dulu waktu di Solo, waktu awal-awal saya membangun RPM di kota Solo, itu kan ada pembangunan pasar tradisional yang masih tanah dibangun menjadi permanen gitu, berundak-undak megah gitu. Nah di situ banyak teman-teman disabilitas itu ya pada awalnya memanfaatkan pasar menjadi nggak bisa. Lalu oke, kita kerjasama dengan beberapa peneliti itu
sebelum dan sesudah pasar dibangun itu seperti apa? Sebelum dibangun yang masih pasar tradisional, masih di atas tanah itu, teman-teman di pabrik itu bisa pulangan misalnya yang punya toko di rumah ya, bisa jualan, ada bisa jualan gorengan, jualan mainan, ada yang ngamen, ada yang mengemis juga. Jadi semua disabilitas yang mengambil manfaat di pabrik itu kita identifikasi siapa, di mana, hasilnya apa gitu. Jadi bisa pasar itu kan semua. Jadi waktu masih tradisional itu teman-teman disabilitas itu bisa ke pasar. Ada yang jualan, ada yang tulangkan, ada yang ngamen, ada yang mengemis. Kita itu berapa orang dan berapa penghasilannya. Nah begitu dibangun modern berubah-ubah, itu tadi teman-teman tidak bisa lagi tulangkan, tidak bisa lagi jualan, tidak bisa lagi ngamen, tidak bisa lagi mau mengemis di sana. Kita itu dampaknya berantai. Yang pada awalnya bisa makan menjadi tidak bisa makan. Yang awalnya bisa menyekolahkan anaknya menjadi tidak bisa menyekolahkan. Yang awalnya kalau sakit bisa berobat menjadi tidak bisa berobat. Nah, hasil kajian itu kita masukkan, kita buat policy paper ya atau kertas kebijakan. Kita waktu itu paling bertanya Pak Jokowi. Kita matur Pak Jokowi ini pembangunan pasar yang masif itu ternyata memiskinkan di Papua. Ini ada hasil kajiannya. Nah, sejak saat itu di Solo dan sekitarnya itu RPM diterima. Nah, sekarang nanti hasilnya bagaimana? Nanti di training kedua. Sedikit lagi lanjut. Nah, ini indikator KPI-nya ini tadi kita sebutkan. Ini hanya contoh yang bisa. Misalnya itu di Perda Kota Solo ya dan sekitarnya itu hina dipakai di 50 juta. Jadi ada pasal di Perda itu siapapun yang menghina, menghalangi, mendiskriminasi itu didenda 50 juta atau kurungan 6 bulan. Gitu. Nah di Jakarta perdanya kan sudah ada ya Perda Jakarta dan sebagainya. Lanjut. Nah ini pendekatannya kelebihan kata RPM itu berbasis inklusif, jadi pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sebagainya. Kemudian tingkat atau level perubahannya juga semuanya ada tingkat individu, keluarga, komunitas, masyarakat atau lembaga masyarakat dan institusi negara atau pemerintah. Dampaknya perubahannya luas dan berkelanjutan, ada sosial, moral, nilai, mulai dari mindset, sikap, perilaku, ada perubahan kelembagaan, ada perubahan struktur, ya, undang-undang, regulasi dan sebagainya. Kemudian kemudian kapasitas advokasinya juga tadi advokasi mandiri dan prinsip ya. Jadi kita ajarkan kepada difabel itu untuk mampu melakukan edukasi atau diseminasi informasi tentang CRPD, tentang haknya, tentang kebutuhan khususnya dan sebagainya. Lalu kita mampukan untuk mampu melakukan persuasi, lobby, negosiasi gitu. Ya kepada misalnya saya dengar teman-teman kan juga negosiasi kepada Pak Wali Kota ya untuk bisa memakai tempat ini gitu. Karena mencari tempat yang akses itu kan susah ya. Jakarta ibu kota. Tapi mencari tempat yang akses saja susah. Akhirnya lobby negosiasi kepada Pak Wali Kota Jakarta Pusat. Nah, kemudian kolaborasi. Nah, nanti kolaborasi seperti apa yang bisa dibangun, RPM apa yang bisa dibangun. Nah, nanti kita bisa sharing di sesi berikutnya. Kemudian kalau terpaksa ya konsentrasi itu bentuknya petisi itu pernyataan sikap berserapan gitu. Kami mengharap pemerintah Kota Jakarta Pusat bla 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 dengan harapan bisa meningkatkan partisipasi teman-teman disabilitas misalnya gitu. Ada pernyataan sikap berserapan. Kalau petisi diabaikan misalnya berikutnya yaitu somasi. Wah, petisi kita diabaikan. Nah, somasi itu adalah menuntut dengan target. Kalau dalam 1 tahun Perda DKI belum ada rencana aksi daerahnya, maka kami akan bla bla bla. Kira-kira gitu. Itu juga diajari. Yang ketiga kita hukum. Ya tadi seperti misalnya Perda Solo. Kalau ada difabel mau sekolah ditolak, kan perdanya tadi siapapun yang menghambat, menghina dan sebagainya didenda. Bisa lapor ke pengadilan gitu. Kalau ada buktinya loh ya, ada buktinya dia mengatakan ada rekaman atau ada berita koran, ada WA, ada
aturan main yang diskriminatif itu bisa diproses hukum. Lalu yang berikutnya class action atau menggugat secara hukum atas nama kelas. Atas nama disabilitas DKI, kami menggugat misalnya pihak tertentu yang menghalangi pemenuhan hak itu. Nah itu bisa juga. Yang terakhir judicial review atau ke MA atau ke MK. Terakhir silakan. Halaman terakhir. Nah, kemintaan approach ini adalah inklusi itu butuh tadi. Kemintaan seperti mata uang ada dua sisi ya Bapak Ibu. Jadi satu sisi inklusi itu adalah memperhatikan atau membedakan kebutuhan khusus situasi khusus. Tapi di sisi lain tadi pembangunan di skala bidang di bidang pendidikan, membangun pasar, membangun MCK, membangun taman, membangun apapun lah itu harus inklusif disabilitas. Jadi dengan begitu itu kesetaraan hak. Itu pembangunan inklusif bisa terjadi. Terakhir, hanya terima kasih. Oke, terima kasih. Salam inklusif. Kurang lebih begitu Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang kurang saya mohon maaf. Silakan jika ada tanggapan atau jika ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Silakan ke moderator dulu. Oke, terima kasih Assalamualaikum. Bapak Ibu, kita beri sambutan yang mulia. Sambutan yang mulia, terima kasih apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Maman. Sebelum kita masuk sesi tanya jawab, kita persilahkan untuk pembicara kita yang kedua. Narasumber kita yang kedua itu dari Dinas Kesehatan. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di tengah kita. Ini kita sampaikan lebih dulu tentang informasi adanya proyek RTM ini sebagai pilot atau percontohan di wilayah Tanah Abang dan wilayah Durensawit. Untuk wilayah Tanah Abang, Bapak Ibu sekalian, itu permintaan khusus dari Kementerian Kesehatan karena Puskesmas Kecamatan Tanah Abang ini dianggap terbaik, terbukti dari banyaknya penghargaan yang diterima. Kemudian kami dari PPDI mengusulkan untuk satu lagi proyek percontohannya kami usulkan di Durensawit. Itu karena memang di daerah sana dulunya ada panti dinas sosial untuk orang kursi roda. Nah, jadi sampai saat ini pun di sana banyak penyandang disabilitas yang mantan warga binaan sosial itu hidup mandiri di masyarakat. Jadi dua alasan tersebut, Bapak Ibu sekalian, informasi yang kami sampaikan. Kemudian ini proyek langsung diberikan atau swasta dari Kementerian Kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan juga mengimplementasikan peraturan yang ada di Indonesia, baik peraturan dari rehabilitasi tentang rehabilitasi dan rehabilitasi maupun peraturan dari Kementerian Kesehatan sendiri, juga undang-undang yang saat ini sebuah secara global peradaban kita ngomongnya soal inklusi. Peradaban kita secara global itu sepakat di rencana tujuan pembangunan berkelanjutan itu atau SDGs, Sustainable Development Goals, itu ngomongnya kalau ada inklusi, ada keberlanjutan. Jadi memastikan semua program pembangunan di Indonesia itu juga bisa berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan partisipasi penuh dan bebas diskriminasi. Jadi inilah bentuk implementasi dari undang-undang yang mana untuk adanya partisipasi penuh dari penyandang disabilitas sebagai mitra pembangunan, Kementerian Kesehatan memberikan proyek ini supaya berkolaborasi dengan pemerintah antara organisasi penyandang disabilitasnya. Itu informasinya. Kemudian untuk pembicara selanjutnya, narasumber dari Dinas Kesehatan ini akan menyampaikan Bapak Ibu tentang bagaimana layanan kesehatan yang melibatkan masyarakat dan penyandang disabilitas.
Ya, untuk mempersingkat waktu supaya tidak berlama-lama, kita panggilkan saja Bapak narasumber kita dari Dinas Kesehatan untuk memberikan materinya kehadiran kita semua.